Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hanizakia Putri dari UPBCC UD Malang dengan NIM 0453817882. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kelas di Moodle Cloud agar terjadi 3 interaksi di dalamnya. Yang pertama, interaksi antar pendidik dengan peserta didik. Yang kedua, interaksi antar peserta didik. Dan yang terakhir, umpan balik dari seorang pendidik kepada peserta didik. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut. Tutorial ini untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah perencanaan web pembelajaran. Bisa kita lihat ada 3 poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Poin pertama, interaksi antar pendidik dengan peserta didik. Langkah awal, mari kita buka akun Moodle Cloud yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Jangan lupa nyalakan fitur edit mode pada bagian kanan atas. Untuk menambahkan peserta atau pilih Site Administration. Pada menu User, pilih New User. Selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan username, password, dan email peserta yang akan dijadikan partisipan dalam kelas ini. Selanjutnya, pilih Create User. Ulangi langkah berikut untuk menambahkan partisipan sesuai dengan yang diinginkan. Dari sini bisa kita lihat user yang ada dalam kelas ini. Untuk menjadikan user tersebut menjadi partisipan, pilih menu partisipan yang ada pada My Courses, pilih Enroll User, kemudian masukkan nama-nama user yang telah kita buat tadi, kemudian klik Enroll User. Selanjutnya, membuat announcement atau pengumuman. Karena materi dalam sesi kali ini tentang perbandingan berbalik nilai, maka di sini saya beri nama subjeknya mengenal perbandingan berbalik nilai. Agar partisipan bisa memberi tanda, bisa kita pilih completion condition. Kemudian pilih save and display. Dan ya, announcement sudah berhasil kita buat. Untuk mengganti nama, bisa langsung kita klik pada gambar pensil. Kemudian kita ketikkan pengumuman, langsung klik enter. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membuat apaan kepada peserta didik sebagai bentuk interaksi antara pendidik dengan partisipannya atau dengan peserta didiknya. Di sini kita bisa mencantumkan video sapaan melalui icon link. Di sini kita bisa memberikan nama link sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pilih create, pilih save change, dan video sapaan berhasil kita buat. Untuk menambahkan form selanjutnya, kita bisa pilih icon plus. Untuk melampirkan materi, kita bisa pilih file. Kemudian di sini kita diminta untuk menuliskan judul, deskripsi, dan file yang akan dilampirkan. Agar peserta didik bisa memberi marks X down, kita pilih complete condition, kemudian save and return to course. Selanjutnya kita diminta untuk membuat forum diskusi pada add menu forum. Kemudian kita diminta mengetikkan permasalahan yang akan dibahas dalam forum diskusi sesi ini. Selanjutnya kita akan membuat quiz pada Moodle Cloud ini. Kita add question box pada resource, pilih question blank pada menu more, klik question, kemudian question blank. Selanjutnya create a new question, kemudian kita diminta untuk memilih model question yang akan kita pakai. Setelah kita menuliskan pertanyaan, selanjutnya kita menuliskan option atau pilihan jawaban. Untuk kunci dalam soal ini bisa kita berikan buat 100%. Untuk opsi lainnya biarkan saja di non atau 0. Pilih save changes dan quiz berhasil. Ulangi hal yang sama untuk membuat pertanyaan selanjutnya. Munculkan question tersebut pada menu add, pilih from question blank. Kemudian pilih centang pada quiz yang akan ditampilkan. Selanjutnya kita diminta untuk menuliskan grade atau penilaian setiap penomoran dalam quiz. Oke, setelah itu kita akan membuat link Zoom meeting pada kelas Moodle Cloud ini. Kita bisa menambahkan menu link melalui activity. Di sini kita diminta untuk memasukkan link Zoom meeting yang telah kita siapkan sebelumnya. Kita bisa menambahkan deskripsi pada link sebagai bentuk ajakan agar peserta didik mengikuti Zoom meeting tersebut. Kemudian pilih save and return. Untuk melihat sejauh mana peserta didik dalam memahami materi ini, kita bisa menambahkan assessment atau tugas pada Moodle Cloud ini. Langkahnya sama, add menu assessment pada activities record. Kemudian kita diminta untuk memberikan judul dan deskripsi serta melampirkan tugas yang akan diberikan kepada peserta. Tugas yang dilampirkan dapat berupa file PDF. Di sini kita dapat mengatur
peserta didik dapat mengirimkan tugas dalam bentuk unlinked text atau file. Poin pertama berhasil kita selesaikan. Poin kedua, kita akan jadi sisi sebagai seorang peserta didik. Langkah awal, buka akun Gmail yang telah kita masukkan sebagai user dalam partisipan. Dalam email tersebut berisi username dan password yang bisa kita gunakan untuk masuk ke akun Moodle Cloud sebagai seorang peserta didik. Selanjutnya kita bisa melakukan checklist dan ya, kita berhasil masuk ke akun Moodle Cloud sebagai seorang peserta didik. Langkahnya hampir sama dengan e-learning yang ada di fitur universitas terbuka kita. Dari sini kita bisa melihat pengumuman yang ada dalam kelas ini. Selanjutnya kita bisa menceklis Max Ashdown agar tampilannya berubah menjadi centang. Untuk melihat modul atau materi yang terlampir dalam sesi kita bisa mengklik modul tersebut dan modul berhasil kita unduh. Selanjutnya, untuk menjawab diskusi pada forum ini kita bisa melakukannya dengan discussion topic. Kemudian kita menjawab pertanyaan yang ada dalam forum tersebut. Kita juga bisa mengklik Max Ashdown sebagai tanda bahwa kita telah menyelesaikan forum diskusi itu. Selanjutnya kita diminta untuk menjawab kuis yang telah dibuat atau dosen kita. Setelah mengerjakan kuis, kita dapat melihat hasil yang telah kita peroleh. Untuk mengikuti Zoom atau meeting, kita bisa langsung klik link yang tersedia dalam kelas. Yang terakhir, kita dapat mengunggah tugas yang telah diberikan dan melampirkannya dalam bentuk file PDF. Agar terjadi interaksi antar peserta didik, kita dapat menanggapi diskusi milik teman kita. Caranya dengan atau menanggapi jawaban diskusi dari teman kita. Poin terakhir, kita akan masuk kembali sebagai seorang pendidik yang akan melakukan umpan balik atas tugas-tugas dan jawaban yang telah dikumpulkan peserta didik kita. Caranya, klik menu otomatis tugas yang telah dikerjakan peserta didik akan terlihat dan kita bisa menanggapinya secara langsung dan memberikan feedback. Dan akhirnya penilaian berhasil kita lakukan. Demikian tutorial yang dapat saya berikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.